Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar kiranya firman-Mu saja yang hamba-Mu beritakan pada kesempatan kali ini. Dan kiranya berkati jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, agar kiranya apa yang hamba sampaikan boleh kiranya menjadi pedoman hidup di dalam kehidupan para jemaat Tuhan, bagaimana mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya rindu untuk menyapa kita semua yang ada pada ibadah kita kali ini. Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, dan semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi saya sapa Bapak dan Ibu sekalian, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini diberi dengan tema sesuai dengan tema ibadah kita, momen yang tidak terlupakan. Bapak Ibu sekalian, jika kita berbicara tentang momen yang tidak terlupakan, pasti di dalam kehidupan kita sudah banyak sekali peristiwa atau momen-momen yang sudah kita lalui di dalam kehidupan kita. Berbicara tentang momen yang tidak terlupakan itu pastilah banyak. Tidak melulu momen itu kita hadapi dengan kenangan atau momen yang senang, tetapi pasti ada juga momen yang sedih atau bahkan duka cita. Yang pasti ketika sudah dikatakan sebuah momen, maka hal itu akan selalu teringat di dalam kehidupan kita, baik itu momen yang sedih, momen yang senang, momen yang bahagia, momen yang duka cita, atau momen apapun itu Bapak dan Ibu sekalian. Dan biasanya ketika kita menghadapi momen itu, maka pastinya ada peristiwa, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sana untuk kita selalu ingat di dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu sekalian, pada masa-masa akhir ini, sejak bulan 3, negara kita atau bahkan seluruh dunia sedang menghadapi apa yang dinamakan sebagai COVID-19. Dan PBB telah menetapkannya sebagai sebuah pandemi. Pandemi yang berarti sebuah bencana yang sangat besar yang dialami oleh banyak orang. Ketika itulah dinamakan sebagai pandemi COVID-19. Dan tidak hanya di negara Indonesia saja Bapak dan Ibu sekalian, akan tetapi di berbagai negara-negara telah menghadapi pandemi COVID-19 ini. Di negara-negara telah muncul dan bahkan banyak langkah yang diambil oleh para pemerintah untuk membendung penyebaran infeksi daripada virus ini. Dan kita tahu dan bahkan kita merasakannya, krisis ini sungguh menyulitkan dan semua pastinya kita merasa tidak berdaya. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan salah satu contoh daripada momen yang kita hadapi saat ini. Lantas kita juga bertanya-tanya, kapankah akan berakhir pandemi ini? Itulah yang menjadi pergumulan kita hingga pada saat ini.
Namun Bapak dan Ibu sekalian, dalam nas Filipi 4 ayat 4 hingga ayat yang ke-9 ini diserukan ungkapan bersukacitalah senantiasa. Rasanya memang tidak ada logika Bapak dan Ibu sekalian bagaimana di dalam keadaan seperti sekarang ini kita diajak untuk bersukacita. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya baik itu di dalam keadaan senang, baik itu di dalam keadaan duka cita, kita diajak untuk bersukacita. Meskipun Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya anggapan kita bahwa anjuran ini memang sebuah hal yang tidak realistis ataupun sebuah hal yang sangat mustahil untuk dilakukan. Tetapi justru perintah inilah yang dianjurkan oleh orang yang sedang dalam posisi menderita, yaitu Paulus, kepada jemaat yang juga terancam aniaya, yaitu jemaat di Filipi. Bapak dan Ibu sekalian, dari hal ini kita mengetahui bahwa apa yang mustahil, ternyata hal itu menjadi mungkin. Sebab dalam hal ini, ajakan untuk bersukacita, sukacita yang dimaksud tidaklah bergantung kepada situasi atau peristiwa-peristiwa tertentu, seperti yang kita hadapi saat ini, yang pastinya tidak dapat dipungkiri membawa duka cita atau kesedihan kepada kita. Namun Bapak dan Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa sukacita yang dimaksud adalah sukacita itu yang keluar dari hati dan jiwa yang dipenuhi oleh damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Bisa kita bandingkan di dalam ayat yang ke-7 atau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Lantas, apakah yang menjadi rahasia sukacita itu Bapak dan Ibu sekalian? Bagaimana kita di dalam keadaan yang bersedih atau keadaan yang susah hati kita mampu untuk bersukacita? Memang tak ada penyangkalan bila dinyatakan seseorang itu pasti ingin dan sangat merindukan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupannya. Semua kita pasti merindukan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk mencapai hal itu Bapak dan Ibu sekalian, berbagai usaha kita lakukan untuk memenuhi sukacita dan damai sejahtera itu. Namun Bapak dan Ibu sekalian, dalam hal ini Paulus menganjurkan untuk melakukan sesuatu, tetapi bukan cara dengan mengasingkan diri, bukan dengan cara kita mencari segala harta, mencari obat penenang, mencari segala kekayaan dan menjadi budak uang dan lain sebagainya. Justru damai sejahtera dan sukacita tidak dapat diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Walau tadi diketahui bahwasanya banyak orang yang mencari damai sejahtera dan sukacita itu dengan cara-cara yang mencari harta dan kekayaan di dunia ini. Namun damai sejahtera itu Bapak Ibu sekalian dan sukacita itu tidak dapat diperoleh dengan cara-cara kedagingan. Hanya dari Allah dan dengan dekat kepada Kristus saja hati dan pikiran kita bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Hanya oleh anugerah Allah dalam Tuhan Yesus Kristus sajalah kita dapat memperoleh dan di dalam itulah kita mendatangkan sukacita terus menerus di dalam kehidupan kita. Lantas bagaimana kita bersikap di dalam masa sulit ini Bapak dan Ibu sekalian, di masa pandemi COVID-19 ini? Berbagai upaya kita lakukan memang sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita pastinya tidak akan pernah terbebas dari masalah. Yang pasti selama kita hidup, kita akan selalu menghadapi masalah di dalam kehidupan kita. Begitu juga lah dengan jemaat konteks di Filipi pada saat itu yang sangat mencemaskan Paulus, yang sangat membuat pemikiran yang sangat berat kepada Paulus memikirkan keselamatan mereka sendiri. Dalam hidup yang demikian, Paulus memberikan beberapa nasihat untuk hidup dalam situasi seperti itu. Apa itu Bapak dan Ibu sekalian? Yang pertama, di tengah masalah dan ancaman, kita diajak untuk memelihara kesatuan di antara kehidupan umat Tuhan. Ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Dalam pandangan duniawi adalah usaha untuk mencari kepentingan pribadi tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Namun Paulus mengajarkan yang sebaliknya. Para pemimpin jemaat harus senantiasa mempererat kesatuan di antara jemaat.
dan saling memperhatikan kepentingan sesamanya. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya di tengah kehidupan pandemi sekarang ini, kita sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, kesulitan kehidupan di dalam masyarakat, kesulitan kehidupan di dalam ekonomi yang membuat kita cemas dan gelisah, sehingga kita memikirkan diri kita sendiri. Namun ajakan yang diajarkan oleh Paulus adalah supaya kita bersatu dan mempererat kesatuan dan saling memperhatikan satu sama lain sebagai umat Tuhan. Sehingga kita sebagai umat gereja harus saling memperdulikan di tengah-tengah pandemi ini. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, tetaplah kita bersukacita dan berbuat baik di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di tengah-tengah kesulitan yang kita alami pada saat ini, hanya sedikit memang orang yang mau untuk berbuat baik bagi sesamanya. Karena orang lebih cenderung memikirkan dirinya sendiri. Apalagi Bapak dan Ibu sekalian, di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, apalagi dengan ada beredar informasi bahwa penyebaran COVID-19 itu lewat sentuhan, melalui pernapasan juga, dan melalui virus-virus yang menyebar di udara, pastinya akan semakin membuat diri kita untuk takut bersentuhan dengan orang lain. Sehingga mata hati kita sebagai manusia juga tertutup. Namun dalam hal ini Bapak dan Ibu sekalian, Paulus memperingatkan kita supaya justru kita menunjukkan kebaikan kepada sesama kita di dalam keadaan apapun. Tentu saja ini bukan dalam upaya untuk memamerkan kebaikan itu, namun untuk menyatakan berkat Tuhan kepada sesama kita. Yang ketiga Bapak dan Ibu sekalian, Paulus menyerukan kepada kita supaya kita dalam masa-masa ini tidak khawatir. Memang seperti ada kebalikan seperti yang dikatakan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwasanya di tengah penderitaan kita diajak untuk tidak khawatir Bapak dan Ibu sekalian. Artinya di sini Bapak dan Ibu sekalian, kita justru harus menyatakan segala keinginan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita harus menyerahkan segala pergumulan kita, kehidupan kita di tengah-tengah penderitaan kepada Tuhan di dalam doa. Jika hidup di dalam kekhawatiran, maka kita akan tunduk dan dikuasai oleh kekhawatiran itu. Namun jika kita berdoa dan bergantung kepada Tuhan, maka damai sejahtera Tuhanlah yang akan mengendalikan dan memimpin hati dan pikiran kita di dalam Tuhan. Sehingga kita akan tidak dikuasai dan tidak ditundukkan lagi oleh rasa gelisah dan kekhawatiran itu. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, memikirkan dan melakukan segala sesuatu yang baik seperti yang telah diajarkan oleh Paulus pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9. Berpikir mengenai hal-hal yang baik dan yang mulia adalah langkah yang pertama untuk tidak dikuasai oleh masalah. Namun agar dapat lolos dan menjadi pemenang, kita perlu mempraktikkan semua pikiran baik tersebut. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian, pilihlah untuk mengambil sikap yang positif di tengah-tengah tantangan yang ada di arus dunia ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita hadapi pada saat ini. Dan mari kita mengingat Bapak dan Ibu sekalian, bahwa sikap positif itu bukan berdasarkan pada akal budi kita semata, melainkan berdasarkan pada janji firman-Nya. Sehingga kita akan menghadapi COVID-19 ini dengan rasa sukacita, dengan rasa damai sejahtera. Dan inilah sebuah unforgettable moment atau momen yang tidak terlupakan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita akan menapaki kehidupan kita di tengah-tengah masa pandemi ini dan sampai nantinya pandemi ini akan berlalu. Ketika kita menghadapi COVID-19 ini, maka inilah momen yang tidak terlupakan. Kita berani dengan mengatakan bahwa bersukacitalah di dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Demikian firman Tuhan Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Atas berkat dan karunia-Mu lah kami dapat mendengarkan firman-Mu hingga pada kesempatan kali ini. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajak kami untuk tetap bersukacita, untuk tetap memikirkan hal-hal positif, melakukan hal-hal positif, dan tetap memperdulikan sesama kami di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan ini menjadi alasan kami untuk tetap kuat menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga
pelajaran yang akan kami pelajari di tengah pandemi ini sebagai momen yang tidak terlupakan, sehingga kami dapat selalu belajar di dalam kehidupan kami dan melaksanakan segala sesuatu, melaksanakan kebaikan demi kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.